Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh wa asbaha hasima tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Zarrin innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhazaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Hadis rawahu Muslim nomor 1825. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Sengaja kita kutip ayat tadi Al-Quran surat 18 atau Al-Kahfi ayat yang ke-45 dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1825. Terlena dengan jabatan dan kekuasaan. Dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, karena kita akan menghadapi daripada pilkada serentak, tidak ketinggalan tentu adalah Sumatera Barat. 19 kabupaten kota tambah dengan 1 provinsi. Apa ingin yang kita sampaikan pada kesempatan ini? Kenapa terlena dengan jabatan dan kekuasaan? Kekuasaan adalah kenikmatan yang menghancurkan seseorang. Ketika kita buat pertanyaan, apakah kita umat Islam ini tidak boleh untuk mendapatkan jabatan? Bahkan boleh dijawab harus kita mendapatkan jabatan. Karena bicara dengan persoalan masalah kepemimpinan itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW telah mengingatkan para sahabat beliau tentang berbahayanya perkara ini, bahwa terlena dengan kekuasaan itu bisa menghancurkan seorang hamba, kata Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat yang minta jabatan atau minta diberi suatu kedudukan, nama sahabat itu adalah Abu Zar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
Nomor 1825 tadi. Ya Aba Zarrin, wahai Abu Zar, innaka dhaifun, engkau adalah seorang yang lemah. Wa innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Sementara kepemimpinan itu adalah amanah, bukan jatah. Dan nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Maka dilanjutkanlah nasihat itu kepada Abu Zar oleh Rasulullah SAW. Illa, kecuali man akhazaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Itulah orang yang tidak akan mendapatkan penyesalan dan kehinaan nanti, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah langsung kepada Abu Zar mengatakan, wa innaka dhaifun, engkau adalah dhaif, engkau seorang yang lemah. Tali bahasakan Bapak dan Ibu, wahai Abu Zar, engkau itu lemah, tidak mampu engkau. Tidak usah minta-minta aja lain. Kau sadu Allah tidak awak saya tidak dia boleh satu yang lain tidak Coba bayangkan, Rasulullah menasihatkan sahabatnya seperti itu, wahai Abu Zar, wa innaka dhaifun, engkau adalah lemah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, artinya cinta kepada jabatan dan kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Pertanyaannya muncul, kapan itu? Yaitu yang pertama, ketika amanah kepemimpinan itu dikhianati. Jadi apabila kepemimpinan itu dikhianati, itu akan menjadi adalah kehinaan dan penyesalan nanti. Yang kedua adalah ketika hak-hak rakyat disia-siakan oleh penguasa itu. Jadi jangan tabulah bicara seperti ini di atas mimbar, Bapak dan Ibu. Ini Islam kok mengarahkan kok. Jadi artinya ada dasarnya. Makanya Islam itu, bolehkah kita mendapatkan kepemimpinan? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi ketika kepemimpinan itu dikhianati, ketika itu adalah hak rakyat itu adalah disia-siakan oleh penguasa, maka itu kehinaan dan kehancuran, dan juga itu adalah akan terjadi nanti. Dan dia penyesalan. Pada saat itu, kekuasaan di dunia itu akan berubah menjadi adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Nah, demikian pula Bapak dan Ibu, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga dalam menggambarkan kerusakan akibat daripada kekuasaan yang pada agama seseorang. Dan ini lebih keras contohnya Bapak dan Ibu. Ini bukan kata saya kok. Ini keras contohnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga adalah Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani, mazibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hibsil mar'i alal ma'i alal mali wasyarafi lidinihi. Dua ekor serigala, jadi Rasulullah menggambarkan itu dengan dua ekor serigala. Dua ekor serigala yang lapar, kemudian dilepas
menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kemuliaan. Jadi orang yang rakus dengan kekuasaan, jabatan, terlena dia dengan itu, dengan segala cara dia lakukan, digambarkan oleh Rasulullah sama dengan serigala yang sedang lapar. Itu dicontohkan dengan dua serigala yang sedang lapar. Coba bayangkan dua serigala lapar tadi kemudian dilepas kepada seekor kambing. Bayangkan bagaimana nasib kambing. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya apabila ada serigala lapar yang dilepas menuju seekor kambing, nah tentulah kambing tersebut akan tercabik-cabik. Namun Rasulullah SAW gambarkan bahwa kerusakan pada kambing itu masih jauh lebih ringan. Walaupun itu adalah kambing itu tercabik-cabik, walaupun itu adalah kambing tadi adalah mati, tapi jauh lebih ringan kata Rasulullah dibandingkan dengan rusaknya agama seseorang karena ambisi kekuasaan tadi. Apalagi menggadaikan agama. Ketika akan mendapatkan segala sesuatu, singkirkan agama, pinggirkan agama, agama jangan dipakai. Kalau itu yang terjadi, bayangkan ketika itu mendapatkan kekuasaan. Meskipun demikian, Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jabatan dan kepemimpinan itu adalah sesuatu yang menggiurkan di mata manusia. Sehingga tidak sedikit yang memintanya ketika hidup di dunia, padahal itu adalah kerusakan pada agama seseorang itu akibat daripada ambisi kekuasaan itu. Lebih parah daripada kerusakan dua ekor serigala yang lapar tadi dilepas ke kawanan kambing. Ini memang sesuatu yang wajar. Karena fitrah manusia itu memang adalah memiliki karakter ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan fasilitas kemudahan, ingin mendapatkan kemewahan, ingin mendapatkan pengawalan, ingin mendapatkan pelayanan, yang kesemuanya itu didapatkan ketika seseorang memiliki kekuasaan. Sehingga wajar Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang memperebutkan. Sehingga banyak yang memperebutkannya. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan itu adalah An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Albani, innakum satahrisuna alal imarati wa innaha satakunu nadamatun wa hasratan yaumal qiyamati fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Kamu akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal dia itu akan menjadi penyesalan dan kerugian nanti pada hari kiamat. Kekuasaan adalah sebaik-baiknya ibu saat menyusui. Namun sejahat-jahatnya ibu ketika adalah menyapih. Renungkan Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membuat perumpamaan untuk kekuasaan itu. Kekuasaan itu adalah bagaikan sebaik-baik ibu ketika menyusui. Ketika sang ibu adalah menyusui anak tadi, bahasa isyarat semuanya. Ketika dia adalah haus, dia lapar, dia menangis. Ketika dia adalah pipis atau basah, dia menangis. Ketika dia adalah sakit perutnya dan lain segala macam, dia menangis. Sang ibu arif dengan bahasa itu. Semuanya arif dengan bahasa itu. Tidak ada itu adalah sang ibu tadi tidak mengerti. Ketika anaknya menangis, oh ini mungkin dia haus. Atau mungkin dia lapar. Diambillah oleh sang ibu. Disusui. Begitu baiknya. Ketika sedang menyusui itu tidak hanya sekedar menyusui saja sang ibu tadi kepada sang bayi yang disusui.
sampai dinyanyi-nyanyikan juga, sampai juga adalah diobok-obok, bahkan sampai itu adalah dipukul-pukul pantatnya, bisa dia tidur. Begitu sayangnya seorang sang ibu. Anaknya, bayinya hanya dengan bahasa isyarat. Tidak ada bayi itu yang langsung, Bu, Ma, saya lapar. Tidak ada. Dia hanya bahasa isyarat, menangis. Dan itulah gambaran, kata Rasulullah, sebaik-baiknya adalah kekuasaan tadi, dia adalah sebagai seorang ibu yang menyusui. Akan tetapi sejahat-jahatnya ibu ketika adalah menyapi. Karena seseorang ketika sedang berkuasa seakan-akan anak bayi yang disusui oleh ibu yang paling baik ketika menyusui. Anak bayi itu adalah tentu akan merasa senang, merasa nikmat, merasa kenyang, dan bisa tidurnya pulas. Namun Bapak dan Ibu, ketika kekuasaan itu berakhir, kekuasaan itu adalah bagaikan sejahat-jahat ibu. Ketika itu adalah menyapih, sang bayi tadi tidak siap. Lalu bayi itu adalah menangis, menjerit, dan tampak menderita karena tiba-tiba tidak mendapatkan ASI dari ibunya dengan cara menyapih yang paling buruk. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Beliau menjelaskan dan menegaskan dan mengatakan lagi, aku tidak pernah melihat orang zuhud dalam sesuatu. Yang paling sedikit orang melakukan itu adalah seperti zuhud dalam kepemimpinan. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini. Kadang kita dalam melihat orang mudah untuk zuhud dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, dalam masalah pakaian, namun untuk urusan kekuasaan yang kadang-kala siap dia adalah untuk perang untuk mendapatkannya. Sampai-sampai ada kondisi yang disebut dengan istilahnya post power syndrome, yaitu seseorang yang terguncang ketika suatu saat dia harus turun dari jabatan, dia harus turun dari pekerjaannya, dia harus turun daripada kekuasaannya, dia terguncang jiwanya tadi. Kenapa? Melepaskan segala fasilitas kemudahan yang selama ini dia peroleh. Padahal saatnya kekuasaan itu akan berakhir. Makanya ketika mendapatkan kekuasaan, seseorang itu akan bergembira. Sebagaimana adalah ia gembira ketika dia mendapatkan harta. Gembira dia adalah ketika mendapatkan itu membeli rumah. Gembira dia ketika mendapatkan adalah untung dari perdagangannya. Namun jangan lupa Bapak dan Ibu, adalah kekuasaan itu bisa akan selamanya, tidak akan selamanya. Dia pasti suatu saat akan berakhir, itu adalah pasti. Maka Allah telah membuat suatu permisalan tentang nikmat dunia itu. Itu dalam Al-Quran tadi. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45 itu. Coba renungkan Bapak dan Ibu. Cukup lengkap Allah dan Rasul kita memberikan petunjuk dalam kehidupan ini. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia ini sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin kemana-mana. Bukan sebatas diterbangkan oleh angin kemana-mana. Kadang dia masuk bandar, kadang disapu oleh manusia. Tidak hanya sekedar dikumpulkan, tapi daun yang kering tadi tidak ada artinya sampai manusia membakarnya. Begitulah kenikmatan dunia, kata Allah. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya kalau kita menggambarkan, melihat ini adalah perhidupan, permisalan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kita tunggu turunnya itu adalah dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menjadi hijau,
membuat hati kita adalah gembira, menyenangkan pandangan mata kita ketika adalah tumbuhan itu hijau kita lihat. Namun tiba-tiba dia adalah kering, lagi diterbangkan oleh angin, lenyaplah seketika, kering kerontanglah dia. Itulah permisalan daripada kenikmatan dunia. Yang mencakup di dalamnya itu adalah kepemimpinan tadi, kekuasaan di dalamnya. Rumah yang kita miliki tidak kita bawa mati. Tidak ada pula yang kita punya rumah mewah segala macam. Tidak ada sampai saat ini jenazah yang bawa mati rumahnya. Harta yang kita miliki tidak kita bawa mati. Berapapun hebatnya adalah kekayaan kita, berapapun banyaknya kekayaan kita, jangan cemas Bapak dan Ibu, sudah ada yang menyelamatkan. Kalau ada ATM kita, ada tabungan kita, ada itu adalah deposito kita, jangan cemas Bapak dan Ibu meninggal dunia nanti. Sudah ada yang menyelamatkan kok. Tidak perlu cemas. Begitu juga dengan kejahatan dan kekuasaan yang kita genggam. Mungkin sebentar lagi kita akan lepaskan, dan itu adalah pasti. Inilah hakikat kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Yang kemarin mungkin dia adalah memiliki kekuasaan, bisa jadi hari ini adalah dia di penjara. Makanya yang akan mengantarkan kita ke pusara itu hanya 3. 1 menemani kita selama-lamanya, yang 2 kembali. Mana yang akan kembali itu? Yang pertama ada awal mal, ada harta kekayaan kita, punya mobil dengan segala merek. Kita tidak naik mobil itu, diganti merek mobil kita. Ambulans mereknya terbalik pula kita bacanya. Ada itu yang kedua, dia akan kembali lagi. Wa ahlihi, keluarga kita, sanak pemilik kita. Begitu sayangnya Ikang Fauzi dengan istrinya Marisa Haq. Tapi mau tidak dia menemani agak 1 jam atau setengah jam dalam kuburannya? Tidak. Dia menangis kok, sedih dia segala macam. Tapi cobalah dikawani agak setengah jam. Begitu sayangnya saya dengan istriku adalah Marisa Haq, saya menemanimu dengan selama agak setengah jam aja dalam kuburan. Tidak ada kok, dia kembali. Tapi yang akan abadi menemani kita itu selama-lamanya apa? Adalah wa amaluh, amal yang kita kerjakan semasa kita hidup. Kemanapun kita pergi, dia akan temani kita. Tapi harta kita, pangkat jabatan kita, kekuasaan kita yang kita miliki, semuanya akan tinggal. Itu hanya sifat sementara. Tapi kenapa orang berpacu dalam melodi untuk mendapatkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.